Elshinta News and Talk. Berkaitan dengan wacana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai sekitar 105 juta rupiah, bagaimana Komisi 8 DPR RI akan mengawal usulan pemerintah tersebut? Kami jumpai anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya Adiputra. Elshinta News and Talk. Pak Wisnu, sebenarnya kenaikan angka sekitar 105 juta ini termasuk wajar atau tidak, Pak? Atau rasional tidak kira-kira angka ini? Ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar jelas sekali, Pak Wisnu, silakan. Oke, baik, saya Wisnu Wijaya. Saya juga Panja BPIH, dan besok kita masih melanjutkan rapat dengan Kementerian Agama. Angka tersebut jelas tidak logis, dan kita akan perjuangkan untuk bisa diturunkan lagi. Tentunya ketika kita menolak, pastinya kita punya solusi, dan kita udah beberkan solusinya. Semoga bisa diterima. Ya, tidak logisnya kenapa Pak Wisnu? Ya, jadi sekarang kondisi perekonomian kita pun sedang seperti ini. Artinya pastinya dengan biaya yang segitu besar, banyak sekali. Tadi saja ketika saya ketemu dengan tokoh masyarakat di agenda ngobrol pendidikan Islam di Kabupaten Semarang, itu mereka sangat-sangat keberatan sekali, dan bisa jadi mereka akan batal dan tidak sanggup untuk membayar pelunasannya. Itu yang tidak logisnya. Ada beberapa komponen yang mestinya bisa diefisienkan. Begitu, Mas. Ya, yang memberatkan sebenarnya di mana? Mereka itu nanti akan menambah berapa sih kira-kira dari biaya yang sekarang kalau melihat angka 105 ini, Pak Wisnu? Baik, jadi ini kan ada bidang yang kemudian nanti akan bisa membackup, yaitu BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan dan Haji. Iya. Begitu. Nah, akan tetapi ketika pagu anggarannya yang besar di awal, maka pastinya subsidinya juga akan besar dari BPKH. Sementara ketika kita dengar pendapat dengan BPKH, mereka profitnya pun tidak begitu besar. Dampaknya apa, Mas? Nanti calon jamaah haji yang di belakang, bukan hanya di tahun 2024, pastinya justru akan mendapatkan kerugiannya. Kerugiannya apa ya? Bisa jadi dana habis buat subsidi di awal ini. Artinya kita coba tekan dulu nih dari angka 105 juta itu. Pertama dari komponen maskapai pesawat atau penerbangan. Karena dari angka yang ditawarkan dari Kementerian Agama itu kurang lebihnya antara 36 atau 39 juta untuk tiketingnya. Begitu, Mas. Tiketing PP itu ya? Iya. Per orang berarti? Per orangnya. Itu yang pertama. Nah, karena apa? Karena hanya 2 maskapai saja yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah, yaitu Garuda Airlines sama Saudia Airlines. Kita pernah merapat dengan salah satu petinggi di Garuda, kita minta nego harga Rp1 pun tidak mau bergebing, tidak mau berkurang. Artinya bisa jadi mereka begitu pedenya menetapkan harga tersebut karena tidak punya kompetitor. Maka ketika kita bermain di mekanisme pasar antara supply and demand, buka saja kepada semua maskapai, baik domestik ataupun luar negeri yang sanggup sesuai dengan spesifikasinya kita. Tapi dengan cara seperti itu, maka akan terjadi kompetisi pasar yang menarik nih buat kita. Tapi seperti memungkinkan nanti kalau semisal ada pembukaan untuk maskapai penerbangan yang lain, karena kan sudah ada 2 nih. Kemungkinan peluangnya masih ada, Pak Wisnu? Harus ada, Mas. Maka kita dalam waktu dekat ini kita akan minta ketemuan koordinasi juga dengan Menteri Perhubungan, sehingga bisa mengundang beberapa maskapai yang nantinya silakan berikan penawaran sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Ya, bisa aja dari Qatar Airways, dari Etihad, mereka kan juga banyak sekali pelayanan. Malaysian Airlines, itu kan juga bisa memberikan pelayanan karena penduduk mereka juga nggak begitu banyak. Misalkan di tahun haji yang sama
bisa dialokasikan untuk antar jemput para jamaah kita, kan begitu Mas. Pak Wisnu mengetahui tidak latar belakang kenapa kemudian hanya digunakan 2 maskapai penerbangan ini, Pak? Oke, jadi kalau kemarin saya tanyakan kepada Dirjen Kementerian Agama yang ya? dipilih, betul Pak Hilman Latif, itu ada kontrak MOU bilateral gitu antara 2 negara, Indonesia dengan Saudi. Nah, tetapi ketika jatuhnya nanti justru memberatkan kepada masyarakat kita, calon jemaah haji kita, apakah tidak ditinjau ulang kontrak hubungan bilateral tersebut yang mengakibatkan tidak bisa negotiable dalam harga. Karena komponen tiket ini yang paling besar, Mas, dalam penentuan ONH. Seperti itu. Bagaimana kemudian dengan fasilitas yang lain, seperti catering misal, kemudian juga penginapan, itu bagaimana, Pak? Komponen yang kedua, setelah tiketing penerbangan, yaitu terkait catering. Jadi, catering ini kita usulkan untuk open tender aja lah, open tender begitu, Mas. Open tender, ya. Karena ketika kita melakukan pengawasan haji kemarin, itu banyak makanan yang malah justru tidak kemakan. Satu, mungkin dari seleranya lidah warga kita, terus ada dari jamaah kita kan banyak yang lansia, ikan teri apa semuanya keras, tempe keras, nggak bisa kemakan gitu loh. Ya karena mungkin satu institusi catering yang ditunjuk oleh pemerintah kita. Maksud kami open tender, kami Komisi 8 tidak akan cawe-cawe, tidak akan ikut-ikut kemudian kok menyediakan atau apa. Ini dibuka aja kepada siapapun. Kami hanya berikan spesifikasi seperti ini yang nanti akan dipakai atau dikonsumsi oleh jamaah, tapi bisa melalui beberapa ini ya, fasilitas catering begitu yang ada di sana begitu Pak Wisnu ya berarti ya. Halo Pak Wisnu, masih bersama kami Pak Wisnu? Sepertinya suara yang kami terima agak putus-putus Pak Wisnu ya. Mungkin barangkali bisa agak bergeser sedikit Pak Wisnu. Halo? Ya, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Wisnu ya. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Wisnu ya. Tapi sebelum itu kita akan ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar Pak Nasir di Palembang, nanti bisa lagi ya ke Pak Wisnu. Pak Nasir, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Nasir. Pak Wisnu masih bersama Pak Wisnu ya? Ya, saya dengar ini masalah. Kita dengarkan dulu Pak Nasir dulu ya dari Palembang ini. Pak Nasir silakan. Ya, selamat siang Bapak narasumber. Ya, dari DPR RI ini Pak, silakan Pak. Saya dengar ini masalah ongkos ini kan. Jadi kalau menurut saya ini ongkos ini tidak terlalu mahal kalau mata uang kita ini sudah dikuruskan seperti dulu, seperti tahun 63 itu kan. Dulu gimana Pak? Mata uang kita ini yang terlalu ini dengan ringgit Malaysia lagi jauh berubah kan. Ringgit Malaysia dulu Rp2,5. Jadi kemana pemerintah selama ini mulai dari Presiden Soeharto sampai saat ini belum pernah tukar mata uang ini kan, belum pernah dikuruskan. Jadi inilah pikirkan masalah mata uang kita ini terlalu. Itu baik. Ini harapan dari kami kalau bisa mata uang kita ini jangan terlalu seperti ini. Ringgit Malaysia lah sekian ribu, perbandingan ini sudah jauh. Jadi negara kita besar kalah oleh negara yang kecil seperti Singapura. Baik. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Pak Nasir ini mengusulkan Pak Wisnu agar kemudian berkaitan dengan kurs dolar kita ya, kurs mata uang kita yang terlalu banyak untuk dolar Amerika. Ada lagi pendengar yang sempat menyampaikan pendapat ya, saya bacakan. Ada Pak Ponidi yang menyampaikan
haji itu adalah hukum syariat Islam bagi yang mampu. Kalaulah dana haji dari seluruh rakyat Indonesia dipergunakan untuk satu proyek apapun jenisnya, sudah pastikan Indonesia tidak akan utang dengan Bank Dunia, begitu ya. Sehingga yang penting hajinya mabrur. Ada lagi Pak Reza menyampaikan cukup kaget ya dengan biaya itu dan menyampaikan yang benar saja, masa mahal sekali. Lah biaya tersebut buat pejabat yang nebeng juga ya. Pejabat suruh antri dan bayar sendiri saja. Tolong diaudit kembali itu biaya-biayanya. Begitu pernyataan dari dua pendengar dan juga tadi pendengar Pak Nasir. Tanggapannya silakan Pak Wisnu. Ya, baik Pak. Yang pertama terkait kurs dolar ya Pak ya. Memang rupiah kita begitu tergerus sekali ya, agak terpuruk dengan kondisi dolar, apalagi dengan berkecamuknya konflik internasional yang melanda ya Pak ya, pasti antara Rusia, terus kemudian yang terjadi di Israel dan Palestina ini juga mempengaruhi kondisi global konversi rate rupiah terhadap dolar. Jadi itu memang hitungannya itu antisipasi kondisi rupiah di angka 16.000 sehingga keluarlah angka tersebut. Nah, tapi 2 hari ke depan ya, lusa ya, Senin sama Selasa, kami masih rapat BPIH, Panjus BPIH dengan Kementerian Agama. Kami akan. Agendanya apa itu Pak Wisnu di agenda rapat Senin Selasa nanti? Ya, itu terkait pembiayaan. Ya, terkait pembiayaan, Pak. Jadi masih pembahasan terus ya? Terkait pembiayaan. Karena memang banyak sekali penolakan ketika kita sounding ke masyarakat, mereka begitu menolak dengan kondisi tersebut, ya. Tapi perlu saya terangkan bahwa 105 juta itu kan pagu, memang pengeluaran selama jamaah haji ada di sana. Tetap aja sesuai mekanisme sebelumnya akan ada bantuan subsidi dari BPKH. Namun pertimbangan kami adalah ketika pagu anggarannya itu sudah tinggi, maka subsidinya juga pasti akan tinggi. Sementara profit dari BPKH ketika diinvestasikan di luar negeri itu ya kisarannya itu nggak lebih besar daripada tingkat inflasi yang ada di negara kita. Begitu Pak. Jadi mohon dibantu support juga untuk terus kemudian suarakan agar biaya 105 juta itu bisa diturunkan. Itu fokusnya dulu di situ. Dengan diturunkannya yang kira-kira berapa nih Pak Wisnu? Nah, kalau Pak Wisnu targetnya dari teman-teman PKS berapa nih Pak? Siap. Jadi ini minimal sama dengan tahun kemarin, gitu. Minimal sama dengan tahun kemarin, tidak naikkan. Kalau di tahun kemarin kan sekitar 90 jutaan ya, dengan disubsidi dari BPK, sehingga jamaah kemarin di angka 50 jutaan, begitu. Tadi kami sempat ngobrol juga dengan Komnas Haji Pak Mustoleh Siroj yang menyampaikan selepas pandemi memang ada lonjakan biaya yang cukup tinggi, bahkan di Arab Saudi juga banyak biaya yang cukup naiknya drastis Pak. Ini akan berdampak juga bagi biaya haji kita. Ini sudah ada pertimbangan ke arah sana belum nanti selama di sana juga nanti seperti apa Pak Wisnu? Ya baik Pak. Jadi maka beberapa efisiensi itu diperlukan dan kami sudah sampaikan tinggal saja kebijakannya apakah diambil apa tidak. Saya coba rinci ya Pak ya, apa yang kemudian kita usulkan dari PKS adalah pertama terkait maskapai, yang kedua terkait catering, yang ketiga terkait petugas haji. Jadi petugas haji yang kami usulkan karena dari 4.200 itu dikurangi hanya sekitar 2.000 gitu kan, maka kita tetap perlu layanan haji. Ketika di posisi 4.200 aja indeksnya satu petugas itu untuk 92 jamaah. Bagaimana ketika dikurangi jadi hanya sekitar 2.000? Kita punya SDM berkualitas di sana, yaitu para mahasiswa di Madinah, mahasiswa Indonesia yang ada di Riyadh. Ketika kemudian ada kebijakan mereka dijadikan petugas haji, itu akan sangat mereduce cost. Karena mereka tidak perlu tiketing pesawat PP, mereka tinggal di sana. Let's say pada saat haji itu mereka juga sedang libur, tidak ada perkuliahannya. Kan begitu. Sehingga tinggal di briefing, dikasih instruksi, insya Allah mereka akan menjalankan tugasnya dengan sangat baik Pak, dan efisien. Itu beberapa opsi pilihan supaya bisa menekan anggaran jamaah haji.
Begitu Bang. Oke. Terakhir Pak Wisnu, kira-kira ini targetnya berarti kapan akan didok ini penetapan? Karena kan beberapa juga tadi sempat kami berbicara dengan beberapa pengamat juga menyampaikan sanksi kalau bisa selesai tahun ini ya, karena memang ada reses, kemudian juga ada pemilu yang itu nanti akan mengganggu proses panja ini Pak. Kira-kira bagaimana Pak untuk targetnya Pak? Baik, jadi besok agenda panja itu mengenai BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2023, kita FGD dengan Dirjen PHU Kemenak ya. Dan 2 hari besok itu semoga bisa ada keputusan yang baik. Nanti kita akan update kembali Bang. Begitu. Baik. Saya terima kasih. Pak Wisnu sudah bersama El Sinta. Sehat selalu Pak Wisnu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Demikian mendengar anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya Adiputra. El Shinta News and Talk.